Halo anak-anakku yang baik, kelas 2. Apa kabarnya nak? Ya, salam jumpa, salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak, jaga selalu kesehatan. Mari kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Kami hendak memulai pelajaran kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menjalani tahun baru ini dengan baik. Semoga kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku yang baik, mari kita mulai pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ya. Pada umumnya bayi selalu dibawa ke gereja untuk dibaptis. Di gereja Katolik atau di gereja Protestan dapat kamu lihat bahwa bayi yang baru lahir itu dibawa ke gereja, dibaptis, artinya di situ dipersembahkan kepada Tuhan menjadi anggota gereja dan menjadi pengikut Kristus. Di adat Batak ada mertutuaik. Bayi yang baru lahir 7 hari itu adat Batak dahulu itu dibaptis. Bukan berarti dibawa ke gereja, tetapi adat Batak dulu itu mertutuaik. Bayi yang baru lahir itu yang 7 hari dibawa ke mata air. Lalu seluruh tubuhnya dibuat kunyit. Tubuhnya juga dibungkus dengan kain putih. Itu memiliki makna tertentu untuk menjaga bayi itu. Begitu juga Yesus pada umur 8 hari, Yesus dibawa ke Bait Allah oleh Maria dan Yusuf, yaitu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka membawa sepasang burung merpati sebagai persembahannya kepada Allah. Ya. Di sana nanti di Bait Allah, Yesus, Maria dan Yusuf bertemu dengan Simeon dan Hana. Simeon ini adalah seorang pendoa yang selalu berkenan di hati Tuhan dan selalu berada di Bait Allah. Dan juga Hana seorang janda yang sudah tua dan selalu di Bait Allah berdoa. Simeon sangat senang menantikan kedatangan Yesus dan itulah yang ditunggu-tunggu Bait Allah. Begitu juga kita. Karena ini masa pandemi COVID-19, maka anak ibu mungkin ada yang tidak bisa ke gereja anak-anak ya. Tapi biasanya orang tua itu selalu menuntun anaknya ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Pada pembaptisan kita akan mengenal beberapa simbol. Ya, ada simbol untuk pembaptisan, yaitu yang pertama adalah air itu menyucikan tubuh kita, menyucikan kita dari dosa. Lalu yang kedua, lilin itu dilambangkan bahwa calon baptis ini sudah ada dalam terang Kristus. Maka lilin itu adalah simbol terang Kristus. Yang ketiga adalah kain putih. Ini melambangkan bahwa yang akan dibaptis itu memiliki kehidupan yang baru, lembaran hidup yang baru. Lalu yang berikutnya adalah minyak krisma. Ini diolesi ke dahi si bayi yang akan dibaptis. Itu menandakan bahwa Tuhan senantiasa memberkatinya dan akan selalu dijagai oleh Tuhan dalam menghidupi kehidupan atau menghadapi kehidupan yang akan datang. Lihat gambar nak. Ada ibu buat gambar di situ seorang bayi yang dibaptis. Bayi itu memakai baju putih. Dan juga ini adalah seorang pastor, itu sepertinya minyak krisma yang akan diolesi ke dahi anak yang akan dibaptis. Ya, Yesus dipersembahkan di Bait Allah tadi dapat kita lihat, yaitu di Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Di situ dijelaskan nanti umur 8 hari Yesus sudah dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Bait Allah dan mereka bertemu dengan Simeon dan Hana. Menjadi pengikut Kristus setelah kita dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara rajin belajar, dengan cara rajin membaca, rajin bekerja, rajin berdoa,
rajin ke gereja, rajin menolong orang tua, ya. Seperti pembelajaran yang Ibu buat ini, jangan hanya diabaikan begitu saja. Dengarkan dengan baik, karena maknanya banyak di sana. Maka anak-anakku kelas 2 menjadi pengikut Kristus, berarti kamu harus rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca kitab suci, rajin membantu orang tua, dan masih banyak lagi yang harus kamu lakukan. Ya. Semoga dengan pelajaran ini anak-anak Ibu semakin mampu untuk mengenal Yesus dan juga apa makna baptis bagi kita. Sekian dan terima kasih.